Chapter 9. Don't you dare leaving me this way. Sepanjang jalan, Xiao dan Malachit berbincang-bincang lewat batin. Sudah kurang lebih 15 menit mereka berjalan menyusuri sungai dan tampaknya masih jauh dari titik pengambilan lumut. Xiao mulai khawatir. Tan sudah kehilangan banyak energi atau darah saat dia tiba di titik pengambilan lumut nanti. Sekarang giliranmu. Xiao meminta Malachit menceritakan tentang dirinya sebelum bertemu Xiao. Namun, gadis itu menghentikan langkahnya dan tampak tegang. Dia melihat naga Porsesa sedang berbaring di pinggir sungai. Mungkin mereka habis minum air lalu beristirahat di sana. Anak-anak naga juga tampak tidur dalam damai. Siapa sangka mereka tadi dengan ganas menyembur-nyemburkan napas api ke sembarang arah. Xiao menatap Malachit meminta pertimbangan. Kita harus segera sampai ke titik pengambilan lumut dan meminta pertolongan. Namun di depan ada naga Porsesa. Dan dia sepertinya membutuhkan lumut di punggung naga itu untuk mengobati penyakitnya. Apa yang harus kita lakukan? Malachit tampak berpikir. Samar-samar, dia mendengar suara temannya di atas pohon. Dia mendapatkan ide. Aku akan bicara kepada temanku kadal pohon. Semoga mereka mau membantu. Xiao mengangguk. Malachit memanjat salah satu pohon yang ada di sana dan menghilang di rimbunnya dedaunan. Sambil menunggu, Xiao memperhatikan keempat naga Porsesa. Xiao merasa hari ini banyak sekali hal yang terjadi. Perkataan The Prof bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di luar sana memang benar adanya. Kemampuan bela diri dan bertarung sungguh sangat diperlukan. Xiao tahu apa yang harus dilatihnya saat kembali ke Maple Academy. Jika dia masih bisa keluar dengan selamat dari Ginkgo Forest. Selama ini dia gentar menghadapi semua musuh yang ada di Battle Arena karena takut melukai atau membunuh. Di sisi lain, dia juga harus melindungi diri sendiri. Selama hampir setahun berada di Maple Academy, pikiran itu terus bertentangan dalam hatinya. Namun, hari ini dia belajar satu hal dari Tan. Saat menghadapi induk babi, Tan tidak melukai dan membunuhnya. Dia hanya melumpuhkan induk babi itu. Mengapa hal jenius seperti itu tak terpikirkan sebelumnya? Yang perlu dia ketahui adalah menemukan titik lemah lawan dan melumpuhkannya sementara. Xiao tidak harus membuat cedera atau mengambil nyawa mereka. Benar kata sang mentor, ini bukan semata-mata tentang bertarung, menang atau kalah. Ini juga belajar mengerti diri kita sendiri dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tak lama kemudian, Xiao merasakan Malachit sudah merayap ke atas bahunya. Kadal pohon takut kepada anak-anak naga. Kejadian tadi pagi sudah menyebar ke seluruh penjuru Ginkgo Forest. Mereka menolak untuk membantu mengambilkan lumut di punggung naga. Xiao terlihat sangat kecewa. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tenang Xiao, mereka menawarkan diri untuk menghubungi burung pingai yang bersarang di atas pohon. Jika burung pingai itu bersedia, dia akan terbang mencari anggota timmu dan mengarahkan mereka kemari. Aku juga sudah menyampaikan ciri-ciri guru herbologimu kepada mereka. Betapa beruntungnya dia memiliki Malachit. Tan salah besar kalau dia bilang mengikat batin dengan kadal hanya membawa sial. Jangan memujiku, Xiao. Sahabat memang harus saling melindungi dan menolong. Xiao mengelus Malachit dengan sayang. Sudah baik hati, Malachit pun tak sombong.
Kalau kamu terus-terusan memujiku, lama-lama aku bisa sombong. Malachit tertawa mendengar Shell yang terus-terusan memujinya dalam hati. Sambil menunggu kabar dari kadal pohon, bagaimana kalau kita mengambil lumut di punggung naga? Aku akan naik ke punggungnya dan bolak-balik mengambil lumut itu sedikit demi sedikit. Sekali lagi, Shell setuju dengan saran Malachit. Sahabatnya itu punya hati yang tulus, jadi seharusnya naga Porsesa tidak akan marah. Yang harus dijaga adalah jangan sampai anak-anaknya terbangun dan berulah lagi. Namun, kalaupun mereka terbangun, mereka mungkin tidak akan menyadari keberadaan Malachit di punggung induknya. Shell bersembunyi di salah satu batu besar yang ada di pinggir sungai. Malachit naik ke kaki induk naga dan berdiam selama beberapa saat di sana. Setelah itu dia merayap naik ke punggung naga. Saat itulah Shell melihat beberapa burung pingai terbang bersamaan dari atas pohon. Semoga itu tanda mereka setuju membantunya mencari The Prof dan anggota tim yang lain. Beberapa menit kemudian, Malachit sudah turun dari punggung naga dan membawa sejumput lumut Porsesa. Badan naga sangat besar. Perjalanan untuk mengambil sejumput lumut itu cukup memakan waktu dan tenaga. Shell memasukkan lumut itu ke dalam tempat obat yang diberikan Amara. Aku rasa ini bukan ide yang baik, malah kamu pasti lelah. Shell hendak mencegah Malachit naik kembali ke punggung naga. Aku tidak apa-apa. Induk naga tahu saat aku naik ke atas punggungnya. Dia mengizinkanku naik dan mengambil lumut itu. Katamu lumut itu berkhasiat. Kalau misalnya aku kelelahan, aku akan coba memakannya. Siapa tahu staminaku akan pulih. Shell tidak yakin dengan pilihan itu. Tetapi Malachit terus meyakinkannya untuk tidak khawatir. Malachit pun kembali naik ke atas punggung naga dan terus bolak-balik mengambilkan lumut untuk Shell. Setelah beberapa waktu, lumut itu terkumpul hampir memenuhi tabung gading. Namun kini Malachit tak kunjung kembali dari atas punggung naga. Shell menantinya dengan cemas. Dia takut sesuatu terjadi kepada Malachit. Shell memanggil Malachit lewat batinnya. Tetapi Malachit sedang asik melakukan sesuatu hingga tak menyadari panggilan batin Shell. Lama-lama, Shell tahu apa yang dilakukan Malachit. Dia sedang memakan lumut Porsesa. Apakah tidak apa-apa jika Malachit terus memakan lumut Porsesa seperti itu? Malachit! Shell memanggil Malachit sekali lagi. Akhirnya, sesuatu menjembul di balik punggung naga. Shell pun lega. Dia meminta Malachit segera turun. Namun, betapa terkejutnya dia begitu melihat seekor kadal besar seukuran kurang lebih 3 meter turun dari punggung naga. Warna kulitnya hijau berkilauan dengan beberapa bercak merah. Shell tahu itu Malachit, tetapi dia tampak sudah bermutasi. Apa? Malachit seperti terkejut saat mendengar batin Shell berbicara tentang tubuhnya. Tadi dia mencoba memakan sedikit lumut di punggung naga karena sudah kelelahan dan penasaran. Lumut itu terasa lezat di lidahnya dan dia terus memakannya. Tak terasa, dia sudah menghabiskan semua lumut di punggung naga dan baru menyadari kalau Shell terus-menerus memanggilnya. Dia juga tidak menyadari bahwa semakin banyak dia memakan lumut Porsesa, semakin berubah pula tubuhnya. Tiba-tiba,
Seekor anak naga terbangun dan langsung melaung begitu melihat ada kadal besar tak jauh dari mereka. Semua anak naga ikut terbangun karena terkejut. Mereka tidak sempat mengembuskan napas api karena keburu menghindari rentetan bom asap yang tiba-tiba melayang ke arah mereka. Sayangnya, walau berhasil menghindari bom, mereka tidak bisa menghindari asap yang muncul dari bom. Malachit menggunakan kesempatan itu untuk segera berlari ke arah Shal. Induk naga menjerit ke langit dan mengembuskan bola api yang besar dari mulutnya ke arah salah satu batu di sungai. Dari sanalah asal mula ketiga bom asap tadi. Mungkin seseorang yang melempar bom itu bersembunyi di sana. Induk naga tidak berusaha menghanguskan batu itu. Dia hanya memberi peringatan. Setelah itu, induk naga segera menghirup air sungai dan menyemburkannya ke arah bom asap dan ketiga anaknya. Ketiga anak naga basah dan terbatuk-batuk. Saat mereka mau mengeluarkan napas api, hanya asap hitam saja yang keluar. Mereka sangat terkejut dan perlahan berbaring di bebatuan sungai. Induk naga kembali mengembuskan bola api ke arah batu di sungai. Setelah itu, dia langsung terbang sambil membawa anak-anak naga yang tampak lemas dalam cengkramannya. Mereka terbang tinggi ke langit sampai menghilang di awan-awan. Malachit dan Shalima saling berpandangan. Malachit nampaknya mulai bisa melihat diri yang sebenarnya melalui proyeksi dalam pikiran Shalima. "You look like a giant Komodo dragon." Tiba-tiba, seorang pria keluar dari bebatuan yang tadi menjadi sasaran bola api induk naga. Dia adalah salah satu zoologis yang ada dalam pengambilan lumut tadi pagi. Pria itu melihat ke arahnya dan Shal tahu orang itu kini mengincarnya. "Naik, Shal!" Malachit memberi perintah kepada Shalima untuk naik ke punggungnya. Shalima langsung melompat ke punggung Malachit dan mengeratkan tangannya di leher kadal itu. Mereka pun segera pergi dari sana. Ada satu bom asap melesat di samping Malachit. Namun tak disangka, Malachit berlari sangat cepat dan kaki-kakinya sangat gesit. Mereka lolos dari serangan bom asap. Tak beberapa lama kemudian, mereka sudah berada di depan gua stalagmit tajam. Malachit langsung menerobos stalagmit-stalagmit itu dan sama sekali tak merasa kesakitan. Shal masih tetap mengeratkan tangannya di leher Malachit. Dia bisa merasakan tangannya beberapa kali tergores stalagmit. Tetapi beberapa detik kemudian, luka-luka itu sudah sembuh dengan sendirinya. Shal melompat turun dari punggung Malachit saat tiba di hadapan Tan. Dia segera menggenggam tangan Tan untuk memeriksa tubuhnya. Sel-sel tubuh Tan masih berusaha menangani luka di pahanya, tetapi mereka mulai kepayahan. Energi Tan juga sudah berkurang. Shal berteriak frustrasi. Dia bingung apa yang harus dilakukannya. Shal mengeluarkan lumut porsesa yang ada di tabung obatnya. Dia mengambil sedikit dan memakannya. Tiba-tiba Shal berhalusinasi lagi, sama seperti saat dia menghirup lumut itu tadi siang. Dia seperti ada di dalam kawah gunung berapi. Namun saat seluruh tubuhnya sudah masuk ke dalam magma, dia merasa ada di tempat yang berbeda. Dia berada di dalam lautan. Shal berenang ke atas, tetapi terkurung oleh lapisan es di permukaan laut itu. "Shalima!" Kembali terdengar suara Malachit memanggilnya. Bersamaan dengan kepalanya yang menumbuk tanah gua. Shal tersadar dan langsung bangkit. Shal merasa badannya menyerap sari-sari lumut itu dan ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan saat hal itu terjadi. "Tan?" Shalima berbisik lembut membangunkan Tan. Mata anak laki-laki itu membuka dan dia menatap Shal. "Ada sedikit lumut porsesa yang tadi diambil Malachit. Aku tak tahu pasti apakah lumut ini benar bisa menyembuhkanmu atau tidak.
Namun tubuhku merasa lumut ini memang memiliki khasiat dan tidak memberikan efek buruk selain halusinasi. Aku harap lumut ini memang benar-benar bisa menolongmu. Shell memberikan setengah lumut dalam tabung ke mulut Tan untuk melihat reaksinya. Tan mengunyah dan menelan lumut itu pelan. Beberapa saat kemudian, Tan merasakan sakit pada dadanya dan tampak kesulitan bernafas. Shell panik melihat Tan meraung kesakitan. Dia berusaha menahan Tan agar tidak berguling-guling di tanah, tapi dia tidak berhasil. Shell sendiri panik dan ketakutan. Tiba-tiba, Tan tidak sadarkan diri dan terkulai di tanah. Tan! Shell panik bukan kepalang. Dia memeriksa denyut nadi dan napas Tan. Shell mematung karena merasa tubuh Tan tidak merespons. Dia bahkan tidak merasakan helaan napas dan detak jantung Tan. Shell berteriak sambil menangis. Kejadian itu sangat mengguncang jiwanya. Shell meremas tanah di depannya dan berteriak frustrasi. Ia mengatur napasnya, berusaha mengembalikan kewarasannya untuk berpikir jernih. No, Tan, don't you dare leaving me this way. Dengan cepat, Shell menyeka air matanya dan melakukan cardiopulmonary resuscitation. Shell menekan dada Tan dan memberikan napas buatan. Ia terus melakukannya tanpa berhenti sedetik pun. Dia fokus menyelamatkan Tan. Kamu harus selamat, Tan. Shell memekik dalam hati. Tiba-tiba, Tan terbatuk. Shell terpaku memperhatikan Tan. Melalui genggaman tangannya, Shell merasa semua yang ada di dalam tubuh Tan kembali menjalankan fungsinya masing-masing secara perlahan. Ini seperti proses riset. Tan! Shell memanggil-manggil nama Tan, mencoba membuat lelaki itu tersadar. Perlahan-lahan, Tan membuka matanya. Shell segera memeluk Tan sambil menangis histeris.